Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dunia ini kerap menilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Dari jenis pekerjaan yang ditekuni, dari merek pakaian yang dikenakan, dari tempat tinggal, hingga siapa keluarga mereka. Tak jarang, martabat dan harga diri seseorang dicampakkan hanya karena tak sesuai dengan standar kehormatan yang ditetapkan oleh mereka yang merasa lebih tinggi. Nabila, seorang perempuan muda, sederhana namun penuh harga diri, menghadapi kenyataan pahit ketika harus masuk ke dalam keluarga yang menjunjung tinggi status sosial, lebih dari kemanusiaan itu sendiri. Ia lahir dan besar dari keluarga yang mungkin tak dianggap berkelas oleh kebanyakan orang. Ayahnya hanyalah seorang tukang ojek pangkalan. Namun bagi Nabila, ayahnya adalah pahlawan. Sosok paling jujur, paling sabar, dan paling mencintainya tanpa syarat. Cinta membawanya pada Reza, pria tampan berpendidikan tinggi dari keluarga terpandang yang penuh dengan kesombongan tak berdasar. Nabila sempat percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Tapi kenyataan menunjukkan sebaliknya. Cinta, jika tidak dibarengi dengan keberanian untuk membela, hanyalah bayang-bayang semu. Senja di kota Yogyakarta selalu punya cara sendiri untuk menciptakan keajaiban. Cahaya matahari yang perlahan meredup menari-nari di antara dedaunan kampus, dan semilir angin membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan. Disinilah segalanya bermula. Di bawah langit yang jingga, di sebuah kampus ternama, cinta pertama Nabila mekar dengan diam-diam. Nabila, mahasiswi tingkat akhir jurusan sastra Indonesia, adalah pribadi sederhana. Ia tak pernah menonjol di antara teman-temannya, tapi selalu dikenal sebagai gadis yang hangat, penuh senyum, dan selalu menghormati siapapun, tak peduli siapa mereka. Hidupnya dijalani dengan kesadaran penuh bahwa keluarganya tidak berpunya. Ayahnya, Pak Harun, bekerja sebagai tukang ojek pangkalan. Namun bagi Nabila, tak ada satu pun yang ia malu dari latar belakangnya. Justru dari sang ayah, ia belajar arti kejujuran dan kerja keras. Suatu sore, saat Nabila tengah duduk di taman kampus sambil membaca puisi karya Chairil Anwar, seorang laki-laki asing duduk di bangku sebelahnya. Ia mengenakan kemeja putih, celana bahan, dan jam tangan mahal yang tak bisa menyembunyikan status sosialnya. Lelaki itu membawa aura tenang namun penuh percaya diri. Kalau boleh tahu, katanya sambil melirik buku di tangan Nabila, itu Chairil Anwar yang aku, atau Chairil Anwar yang penuh luka lain? Nabila menoleh, sedikit terkejut. Keduanya, tapi yang sedang kubaca sekarang, puisi tentang kehilangan. Lelaki itu mengangguk pelan. Ah, berarti kamu sedang patah hati? Nabila tersenyum, menutup bukunya. Tidak, hanya sedang berdamai dengan perasaan. Dari perbincangan singkat itu, mereka menjadi sering bertemu. Nama lelaki itu adalah Reza Mahendra, mahasiswa S2 Ilmu Komunikasi, anak dari keluarga terpandang pemilik jaringan perusahaan properti nasional. Tapi Reza tidak menunjukkan arogansi. Justru ia tertarik pada kesederhanaan Nabila, pada caranya berpikir, dan cara ia mencintai kata-kata. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Nabila sempat ragu. Ia tahu jarak sosial mereka bagaikan bumi dan langit. Tapi Reza membuatnya merasa dihargai sebagai manusia, bukan dilihat dari latar belakang. Ia bahkan tak segan menyapa Pak Harun setiap kali menjemput Nabila dengan motor tuanya. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, Reza melamar Nabila dengan cara yang sangat romantis, di taman yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Ia menulis surat puisi, lalu membacanya sambil berlutut dan menyodorkan cincin. Nabila menangis, bukan karena takut, tapi karena hatinya penuh harap. Pernikahan mereka digelar secara megah namun sakral. Pihak keluarga Reza mengatur semuanya, dari venue hotel bintang 5 hingga gaun pengantin dari desainer ternama. Nabila merasa seperti putri dalam dongeng. Meski keluarganya hanya menyumbang beberapa kotak nasi untuk panitia dan tetangga, Nabila tetap bahagia. Ayahnya duduk di barisan depan, mengenakan jas pinjaman, dan matanya berkaca-kaca saat melihat anak semata wayangnya menikah dengan pria terhormat. Setelah menikah,
Mereka tinggal di rumah minimalis di kawasan elit yang diberikan oleh orang tua Reza. Hari-hari mereka dipenuhi dengan canda, sarapan bersama, jalan-jalan akhir pekan, dan obrolan sebelum tidur yang penuh kehangatan. Reza bahkan mendukung Nabila membuka toko buku kecil yang ia impikan sejak dulu. Di mata semua orang, mereka adalah pasangan sempurna. Suami penyayang, istri yang cerdas dan rendah hati. Tak pernah terdengar cekcok, tak pernah tampak keretakan. Reza kerap mencium kening Nabila sebelum berangkat kerja, dan Nabila selalu menyelipkan catatan kecil manis di saku jas suaminya. Setiap minggu, Nabila selalu mengajak Reza menjenguk ayahnya di rumah sederhana mereka di pinggiran kota. Pak Harun selalu menyambut menantu laki-lakinya dengan sopan dan senyum tulus. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh, hanya ingin memastikan bahwa putrinya bahagia. Dan memang, saat itu Nabila bahagia. Ia tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang tampak sempurna itu bisa berubah menjadi luka yang tak terbayangkan. Tapi belum saatnya luka itu datang. Saat ini Nabila masih hidup dalam keyakinan bahwa ia telah menemukan rumahnya. Di pelukan Reza, dalam restu ayahnya, dan di tengah kehidupan baru yang ia bangun penuh cinta. Langit masih cerah, senja masih indah. Tapi sebagaimana semua kisah besar dimulai dalam tenang, badai tak pernah memberi peringatan. Mentari pagi menyusup lembut melalui tirai kamar, membasahi selimut tipis dengan cahaya keemasan. Nabila membuka mata perlahan, dan mendapati Reza masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya tenang, dengan dada naik turun perlahan dalam ritme tidur damai. Ia tersenyum kecil, lalu bangkit dari ranjang tanpa membuat suara, berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Memasak adalah hal sederhana, tapi baginya itu seperti puisi dalam bentuk nyata. Ia tahu Reza menyukai roti panggang isi telur dan keju. Hari ini, ia menambahkan potongan tomat ceri dan membuatkan teh hangat karena Reza mulai batuk-batuk sejak kemarin. Ketika Reza keluar dari kamar mandi, aroma teh melayang di udara. Wangi banget, gumamnya sambil memeluk pinggang Nabila dari belakang. "Selamat pagi, Tuan Mahendra," jawab Nabila manja. "Silakan duduk, sarapannya siap." Mereka makan dalam suasana penuh canda. Reza bercerita tentang rencana presentasi proyek baru di kantornya. Nabila menyimak sambil sesekali mencubit pelan lengan Reza jika suaminya terlalu bersemangat menceritakan dirinya sendiri. Setelah sarapan, Reza bersiap berangkat kerja. Sebelum keluar rumah, ia meraih tangan Nabila dan menciumnya lembut. "Jaga diri ya, jangan terlalu capek di toko bukumu." Nabila mengangguk. "Kamu juga jangan lupa makan siang. Dan periksa ke dokter kalau batukmu masih berlanjut." Seperti biasa, sebelum pintu ditutup, Nabila menyelipkan catatan kecil di tas kerja Reza. Hari ini tulisannya berbunyi, "Kamu tetap lelaki terbaik, bahkan saat hanya diam dan memelukku di hari buruk." Reza tak pernah mengaku membaca catatan itu. Tapi setiap sore, saat pulang kerja, ia selalu mencium dahi Nabila lebih lama dari biasanya. Hari Sabtu, mereka pergi menjenguk Pak Harun. Rumah kecil di pinggir kota itu masih seperti dulu, penuh tanaman gantung di teras, motor tua yang setia diparkir di bawah pohon mangga, dan senyum Pak Harun yang selalu tulus menyambut. "Reza, sini, duduk. Mau teh hangat?" sapa Pak Harun sambil menarik kursi kayu. "Boleh, Pak, tapi saya yang bikin," jawab Reza, bangkit menuju dapur. Pak Harun terkekeh. "Lelaki modern ya, semua bisa." Nabila hanya tersenyum melihat keakraban itu. Ia tahu ayahnya sempat ragu dengan hubungan mereka di awal. Tapi seiring waktu, Reza membuktikan bahwa ia mencintai Nabila dan menghargai Pak Harun seperti ayahnya sendiri. Kadang, Reza membantu mengurus motor ayahnya. Kadang mereka hanya duduk bertiga di teras, menyesap teh dan membicarakan hal-hal remeh, sepak bola, buku, atau masa muda Pak Harun yang penuh perjuangan. "Dulu waktu kecil," ujar Pak Harun suatu kali, "Nabila suka nungguin saya pulang narik ojek. Duduk di depan rumah, nggak mau masuk sebelum saya datang, bahkan kalau hujan." Nabila tertawa malu. "Ayah cerita terus yang itu." "Karena ayah bangga," jawab Pak Harun serius. "Kamu anak yang tahu berterima kasih. Dan Reza, kamu beruntung dapat dia." Reza menatap Nabila dengan pandangan yang hangat. "Saya tahu, Pak. Setiap hari saya bersyukur." Waktu berlalu. Pernikahan mereka berjalan seperti dongeng modern.
Toko buku kecil milik Nabila berkembang perlahan tapi pasti. Ia bahkan mulai membuat kelas menulis kreatif kecil-kecilan, dibantu teman-teman lamanya di kampus. Reza, dengan koneksi yang ia miliki, sesekali membantu promosi secara halus. Tapi Nabila menolak jika bantuan itu terlalu besar. "Aku ingin semuanya tumbuh dengan caraku, dengan jerih payahku," ujar Nabila suatu malam di balkon rumah mereka. Reza meraih tangan istrinya. "Dan aku akan selalu jadi pendukung paling depan. Tak ada yang meramalkan badai. Tak ada tanda di langit. Tak ada retak di dinding. Hidup mereka tampak sempurna. Cinta mereka begitu kokoh. Tapi seperti daun yang tampak hijau dan sehat di luar, terkadang sudah mulai lapuk dari dalam. Di balik tawa, di balik canda, di balik 3 cangkir teh di teras rumah kecil ayahnya, tak ada yang tahu bahwa takdir sedang menunggu di tikungan. Menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berdiri karena cinta dan siapa yang hanya berdiri karena nyaman. Pagi itu, Nabila berdiri di depan cermin, mematut kebaya pastel yang dipilihkan Reza untuk acara arisan keluarga besar Mahendra. Ini adalah kali pertama Nabila hadir dalam pertemuan keluarga lengkap dari pihak suaminya sejak menikah, dan ia tak ingin membuat kesan buruk. Reza masuk ke kamar, tersenyum puas melihat istrinya. "Kamu cantik banget. Kamu yakin ini kebaya nggak terlalu sederhana? Nanti kalau dibandingin sama sepupu-sepupumu." Nabila menghela napas. Reza menggeleng, memeluknya dari belakang. "Justru karena kamu beda, kamu paling bersinar. Jangan bandingkan dirimu sama siapapun." Ucapan itu sedikit menenangkan hati Nabila. Tapi tetap saja, ada ganjalan yang tak bisa ia jelaskan. Acara arisan digelar di rumah besar keluarga Mahendra di kawasan elit Jakarta Selatan. Rumah bercat putih itu tampak seperti istana modern, dengan pilar-pilar tinggi dan lampu gantung kristal menyambut di ruang tamu. Nabila menggenggam tangan Reza erat saat mereka masuk. Ruangan penuh wanita berdandan glamor. Berlian, tas mewah, sepatu berkilau. Mereka semua tampak seperti potongan majalah fashion. Dan Nabila, dengan kebaya sederhananya, terasa seperti bunga liar di tengah taman bunga mahal. Bu Ratna menyambut mereka dengan senyum datar. "Akhirnya sempat juga datang. Saya pikir kamu sibuk dengan toko buku itu." Nada suaranya membuat kata toko buku terdengar seperti warung rokok di gang kecil. Nabila tersenyum sopan. "Alhamdulillah, hari ini bisa meluangkan waktu, Bu." "Bagus. Kalau mau ikut keluarga Mahendra, kamu harus bisa membagi waktu. Nggak bisa hanya sibuk urusan kecil-kecilan." Nabila hanya mengangguk, meskipun hatinya mencatat setiap kata. Ia mulai mengerti bahwa di mata Bu Ratna, keberadaannya harus terus dibuktikan. Bahwa cinta dari Reza saja tidak cukup untuk membuatnya dianggap pantas. Di ruang arisan, para wanita berbincang tentang liburan ke Eropa, investasi saham, dan butik langganan mereka. Sesekali, pertanyaan basa-basi menghampiri Nabila. "Kerja di toko buku ya? Wah, lucu ya. Masih ada yang suka baca buku zaman sekarang? Kamu nggak capek ngurusin sendiri? Nggak mau kerja di kantor yang beneran aja kayak Reza?" "Bapaknya apa kabar, Nabila? Masih narik ojek ya? Wah, hebat ya, masih semangat." Kalimat-kalimat itu terdengar manis di permukaan. Tapi bagi Nabila, semuanya seperti silet kecil yang digores perlahan. Ia menjawab dengan sopan, tetap menjaga senyum, walau hatinya mulai sesak. Reza tidak banyak bicara, sibuk berbincang dengan sepupu-sepupunya. Ia terlihat nyaman, seperti ikan di air. Sementara Nabila duduk dengan tubuh tegak, mendengarkan canda tawa yang terasa asing baginya. Sore menjelang, mereka pulang ke rumah. Di dalam mobil, Reza bercerita tentang rencana kerja sama keluarganya dengan pengusaha besar. Tapi Nabila diam. "Ada yang salah?" tanya Reza akhirnya. Nabila menggeleng. "Enggak, cuma kayaknya aku belum sepenuhnya cocok di lingkungan keluargamu." Reza meraih tangannya. "Kamu butuh waktu. Mereka memang beda, tapi lama-lama juga akan menerima kamu." "Apa mereka tahu siapa aku sebenarnya?" bisik Nabila. "Bahwa aku cuman anak tukang ojek?" Reza tersenyum, tapi ada jeda dalam jawabannya. "Kamu bukan cuma siapa-siapa. Kamu istriku. Itu cukup." Tapi Nabila tahu, diam Reza tadi menyimpan banyak hal yang belum selesai. Ia mulai menyadari satu hal penting. Di dunia Reza, harga diri bukan dilihat dari kejujuran atau kerja keras,
tapi dari citra dan status. Dan tembok itu, meskipun tak terlihat, mulai berdiri perlahan di antara dua keluarga. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Mereka masih sarapan bersama. Reza masih mencium kening Nabila setiap pagi. Tapi bagi Nabila, ada ruang yang mulai terasa asing. Kata-kata Bu Ratna, tatapan sepupu-sepupunya, semua menggantung dalam pikirannya. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaannya di toko buku. Ia membuka diskusi sastra dengan pelajar-pelajar SMA dan mengadakan kelas menulis kecil yang mulai ramai. Ia bahagia melihat toko kecilnya berkembang, tapi dalam hatinya ada pertanyaan yang tak kunjung reda. Sampai kapan aku bisa bertahan sebagai menantu dari dunia yang tak mau melihat aku sebagai manusia, tapi sebagai nilai jual? Suatu malam, saat Nabila dan Reza makan malam bersama, Reza mendapat telepon dari ibunya. Nabila tidak berniat menguping, tapi suara Reza meninggi dan terdengar jelas. Enggak, Ma. Enggak semua orang harus punya gelar atau bisnis besar buat bisa dihargai. Kemudian hening. Reza menoleh ke arah Nabila. Wajahnya penuh rasa bersalah. Nabila tidak bertanya, tapi ia tahu. Tembok itu kini bukan hanya antara dirinya dan keluarga Reza, tapi mulai menyusup ke dalam rumah mereka. Aroma rendang dan sambal goreng kentang memenuhi udara rumah Pak Harun pagi itu. Nabila sibuk di dapur, membantu menyiapkan masakan untuk acara makan siang bersama keluarga besar Mahendra. Untuk pertama kalinya, Nabila meminta izin kepada ibunya Reza untuk mengadakan acara kumpul keluarga di rumah ayahnya. Ia ingin menunjukkan bahwa rumah kecil mereka juga bisa menyambut tamu dengan hangat. Bahwa martabat tidak diukur dari luas rumah, tapi dari niat tulus menerima. Reza, awalnya setuju. Itu ide bagus, katanya beberapa minggu lalu. Ayahmu pasti senang. Pak Harun memang sangat bersemangat. Ia bahkan mengecat ulang pagar, mengganti taplak meja, dan meminjam speaker kecil dari tetangganya agar suasana lebih hidup. Baginya, ini bukan sekadar jamuan. Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia tidak rendah, tidak perlu malu hanya karena pekerjaannya. Namun harapan itu mulai runtuh sejak pagi. Bu Ratna nggak mau datang, Bill, kata Reza dengan nada hati-hati saat mereka masih di kamar. Nabila berhenti mengancingkan baju kurungnya. Kenapa? Reza menghindari tatapannya. Katanya, beliau tidak enak makan di tempat yang terlalu sempit dan sederhana. Darah Nabila berdesir. Sederhana? Ini rumah ayahku, Reza. Rumah tempat aku dibesarkan. Aku tahu, tapi Mama selalu merasa lebih tinggi dari siapapun yang hidupnya tidak seperti dia. Potong Nabila dingin. Reza terdiam. Terus yang lain? Tanya Nabila. Sepupu-sepupuku juga banyak yang batal. Mungkin karena Mama sudah bicara lebih dulu. Nabila tak menjawab. Hatinya perlahan disayat, seperti luka lama yang dibuka paksa. Tapi ia berusaha tetap tegar. Ya sudah, katanya singkat. Kita tetap jalan sesuai rencana. Siang itu, hanya Reza, ayahnya, dan 2 kerabat dari pihak Nabila yang datang. Makanan yang dibuat melimpah, terlalu banyak untuk mereka bertiga. Pak Harun tetap tersenyum. Ia tidak menunjukkan kecewa, meski tatapannya kosong beberapa kali. Mungkin mereka ada urusan, ya nak? Katanya mencoba menyenangkan hati putrinya. Nabila tidak menjawab. Tapi ia melihat Reza makan dengan pandangan jauh, seolah ingin cepat selesai dan pergi. Usai makan, Reza menerima telepon dan berdiri. Ma, iya tadi makan. Enggak ada siapa-siapa. Nabila masaknya banyak, tapi... Ya udah, nanti aku ke rumah deh. Nabila menatap suaminya. Kamu mau ke rumah mamamu sekarang? Reza mengangguk cepat. Cuma sebentar. Mama katanya mau ngobrol soal kerjaan papa juga. Nabila menelan ludah. Setelah semua yang dia lakukan hari ini, kamu masih langsung ke sana. Reza menarik napas panjang. Bill, aku tahu kamu marah. Tapi Mama tetap orang tua aku. Aku nggak bisa. Kamu nggak bisa berdiri untuk aku. Itu yang kamu nggak bisa. Potong Nabila lagi. Kali ini suaranya gemetar. Pak Harun muncul dari dapur, membawa teh. Tapi suasana sudah berubah dingin. Ia bisa merasakannya. Kalian ngobrol aja dulu ya. Ayah mau siram tanaman sebentar. Reza melihat ke arah mertuanya, lalu kembali ke Nabila. Aku cuma mau semuanya baik-baik aja, Bill. Baik-baik aja buat siapa? Tanya Nabila, lirih tapi tegas.
Buat kamu dan keluargamu yang enggak pernah benar-benar anggap ayahku manusia, buat kamu yang lebih takut mama kamu kecewa daripada istrimu terluka. Reza tertunduk. Lalu dengan cepat, ia mengambil kunci mobil dan pergi. Suara mesin mobil memudar, meninggalkan keheningan yang lebih menusuk dari jeritan. Nabila berjalan keluar dan melihat ayahnya sedang menyiram tanaman kecil di pot bekas kaleng cat. Maaf ya, aku sudah nyeret ayah ke dunia mereka. Pak Harun tersenyum. Kamu nggak salah, nak. Mereka aja yang belum belajar apa itu menghargai. Air mata Nabila jatuh. Ia memeluk ayahnya erat. Aku janji, ya. Ayah nggak akan pernah dihina lagi. Aku bakal buat mereka lihat siapa kita sebenarnya. Malamnya, Nabila duduk sendirian di toko bukunya yang sepi. Lampu-lampu temaram, buku-buku tersusun rapi, dan di tengah semuanya, hatinya yang mulai retak. Ia menulis sebuah catatan di jurnalnya. Hari ini aku belajar bahwa cinta tak cukup jika diam saat martabat diinjak. Dan aku sadar, ayahku jauh lebih terhormat dari siapapun yang merasa paling tinggi hanya karena lahir dari keluarga kaya. Malam di toko buku Nabila semakin lengang. Hanya suara kipas angin yang berdecit, dan dentingan jam tua di dinding yang menandakan waktu terus berjalan. Sementara hati Nabila terjebak di satu titik, antara cinta dan harga diri. Ia masih duduk di kursi kayu belakang meja kasir, menatap layar laptop yang tak bergerak. Draft artikel yang ingin ia kirim ke salah satu majalah wanita ternama masih kosong. Jari-jarinya menyentuh papan ketik, tapi pikirannya terbang ke arah Reza dan ibunya. Sudah 3 hari Reza tak pulang. Mereka tak bertengkar besar, hanya sebuah percakapan dingin yang mengakhiri pertemuan terakhir mereka. Reza mengatakan ia butuh waktu, lalu memilih tinggal sementara di rumah orang tuanya. Dan Nabila tak mengejarnya. Bukannya karena tidak cinta, ia masih cinta, terlalu dalam bahkan. Tapi karena luka yang ditinggalkan lebih besar dari cinta itu sendiri. Hari keempat, Nabila bangun pagi-pagi dan membawa sarapan ke rumah ayahnya. Pak Harun duduk di beranda, membaca koran lama yang sudah dilipat berulang kali. Mata tuanya memandang Nabila, menyadari bahwa ada yang berubah dari putrinya. Kamu kurusan, nak, katanya pelan. Nabila tersenyum. Lagi banyak mikir ya. Reza belum balik? Gelengan kepala Nabila menjadi jawaban. Ia duduk di samping ayahnya dan menyandarkan kepala di bahu lelaki yang sudah setengah renta itu. Yah, dulu waktu ibu ninggalin ayah nyesel pernah sayang sama dia. Pak Harun diam cukup lama sebelum menjawab. Enggak, Nabila. Ayah enggak nyesel pernah sayang. Yang ayah sesalin, cuma satu. Ayah terlalu lama percaya bahwa cinta harus ditanggung sendiri. Kata-kata itu menampar Nabila. Mungkin selama ini ia terlalu berusaha menjaga cinta agar tetap hidup, tanpa sadar bahwa ia sendirilah yang sudah terkikis. Hari kelima, Nabila kembali ke tokonya dengan semangat berbeda. Ia mencetak ulang pamflet promosi baru. Kelas menulis gratis untuk anak muda daerah. Ia tahu itu artinya ia harus kerja keras, bahkan merogoh tabungannya. Tapi ia ingin membuktikan bahwa buku bisa mengubah hidup, sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya lewat ketulusan, bukan kekayaan. Ia juga mulai menulis kolom opini tentang ketimpangan sosial dan bagaimana masyarakat sering menilai seseorang dari pekerjaan orang tuanya, bukan dari integritasnya. Ia menulis dengan luka yang masih terbuka, tapi justru dari sanalah lahir kekuatan. Dalam waktu seminggu, artikel pertamanya viral. Banyak ibu muda dan komunitas pendidikan membagikannya. Ia diundang ke podcast kecil untuk membahas kisah hidupnya dan perjuangannya membuka toko buku mandiri tanpa dukungan keluarga besar yang kaya raya. Dan semua itu tanpa satupun bantuan Reza. Hari ke-8 Reza datang. Wajahnya lelah, matanya sayu, rambutnya sedikit berantakan. Ia berdiri di depan toko dengan tangan gemetar. Nabila menyambutnya, bukan dengan pelukan, tapi dengan senyuman tenang. Kamu kelihatan capek, ujar Nabila. Mempersilakan masuk. Reza duduk di kursi tamu. Hening mengisi ruangan selama beberapa menit. Aku mikir banyak, katanya akhirnya. Aku bingung harus gimana. Mama juga keras kepala. Tapi aku juga nggak mau kehilangan kamu. Nabila mengangguk pelan. Aku nggak pernah minta kamu melawan ibumu, Reza. Aku cuma minta kamu berdiri untukku. Untuk ayahku. Untuk keluarga kita. Reza memejamkan mata. Aku takut, Bill. Takut kehilangan posisi di keluargaku. Takut dianggap durhaka. Aku lahir dan besar di dunia mereka.
Aku nggak bisa lepas begitu aja. Kali ini Nabila berdiri. Ia menatap Reza, bukan dengan marah, tapi dengan kesadaran baru. Dan aku juga lahir dari lelaki yang setiap hari menarik ojek demi kasih sayang. Lelaki yang dihina tapi tetap tegar. Aku nggak bisa lagi jadi istri dari pria yang membiarkan ayahku diinjak-injak demi jaga kenyamanan keluarganya. Reza mendongak, matanya berkaca-kaca. Kamu mau cerai? Nabila menghela napas panjang. Aku nggak mau, Reza. Tapi aku nggak bisa terus jadi kecil di depan orang yang harusnya bersamaku membangun rumah, bukan membiarkan aku dipermalukan di dalamnya. Ia menyodorkan map coklat berisi surat permohonan mediasi perceraian dari pengadilan agama. Reza tak langsung menerimanya. Ia hanya menatapnya, terdiam. Dan di dalam diam itu, semua cinta yang pernah tumbuh di antara mereka perlahan runtuh. Karena cinta yang tak dibela akan layu, dan harga diri yang dikorbankan terlalu lama akan pergi. Malam itu, Nabila pulang ke rumah ayahnya. Ia duduk di beranda, ditemani teh panas dan suara jangkrik. Ayah, katanya lirih. Aku memilih ayah, dan aku memilih diriku sendiri. Walau rasanya sakit, tapi ini langkah pertama agar kita nggak dipijak lagi. Pak Harun tak menjawab. Ia hanya menepuk bahu putrinya. Dengan bangga, tapi juga penuh kekhawatiran seperti ayah manapun. Dan di langit malam yang tenang, bintang pertama muncul, mengingatkan bahwa gelap memang kadang datang lebih dulu, tapi cahaya pasti menyusul. 3 bulan setelah surat mediasi dikirimkan, Nabila berdiri di panggung kecil, di sebuah acara literasi nasional. Di belakangnya terpampang spanduk besar bertuliskan, Festival Literasi dan Kewirausahaan Sosial Nasional 2025, mengubah buku menjadi kehidupan. Nama Nabila tertera sebagai salah satu pembicara utama, diapit oleh nama-nama besar seperti editor majalah nasional, CEO startup edukasi, dan penulis buku bestseller. Ia tak mengenakan blazer mahal, tak memakai sepatu hak tinggi mencolok. Ia hanya memakai batik tulis pemberian ayahnya dan sepatu kain sederhana. Tapi tepuk tangan yang mengiringi langkahnya ke podium begitu panjang dan hangat. Aku bukan anak orang penting, ujar Nabila membuka pidatonya. Ayahku tukang ojek, tapi beliau satu-satunya orang di dunia yang membuatku percaya bahwa pendidikan bukan soal gelar, tapi tentang keberanian untuk bermimpi di tengah kenyataan yang pahit. Seluruh ruangan hening. Beberapa mata berkaca-kaca. Bahkan kamera media yang merekam acara itu sempat bergoyang karena operatornya terhanyut emosi. Toko buku kecil yang dulu hanya dikunjungi belasan orang seminggu, kini berkembang menjadi pusat komunitas literasi dengan nama baru, Rumah Baca Harun. Di dalamnya ada perpustakaan mini gratis, kelas menulis rutin, dan beasiswa kecil bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Banyak donatur datang. Tapi Nabila menolak semua syarat yang mengharuskannya mengubah nilai toko itu jadi bisnis komersial. Ia ingin tempat itu tetap menjadi simbol perlawanan. Bukti bahwa dari kehinaan yang dirasakan, bisa lahir kebangkitan yang berarti. Pak Harun kini bukan hanya ayah Nabila. Ia dipanggil Pak Guru Ojek oleh anak-anak yang belajar di Rumah Baca Harun. Ia tak pernah mengeluh lagi saat hujan deras turun di pagi hari. Kini ia hanya tersenyum dan berkata, hujan ini rezeki, tapi anak-anak yang belajar di tempatku, itu keberkahan. Sementara itu, di tempat lain, Reza duduk di ruang tamu rumah ibunya yang dulunya ramai, kini terasa kosong. Perusahaan keluarganya tersandung skandal korupsi yang melibatkan partner ayahnya. Saham turun tajam. Properti yang dibangun tertunda pembangunannya karena investor menarik diri. Berita menyebar cepat, dan nama Mahendra kini tak lagi diasosiasikan dengan kehormatan, melainkan kehancuran. Reza kini bekerja sendiri, membuka firma konsultan kecil. Tapi reputasi keluarganya menempel di punggungnya seperti bayangan. Dan saat ia melihat berita tentang Rumah Baca Harun di televisi nasional, wajah Nabila muncul dengan senyum percaya diri dan mata yang penuh keteguhan. Ia teringat betapa dulu ia membiarkan Nabila menelan hinaan demi nama baik yang sekarang bahkan tak bisa ia lindungi. Bu Ratna, yang dulunya sering tampil di acara sosialita dan pertemuan arisan, kini jarang keluar rumah. Banyak yang menjauh darinya. Sekali waktu, ia melihat tayangan ulang wawancara Nabila di televisi dan melihat komentarnya dibanjiri pujian. Wanita ini luar biasa, salut sama perjuangannya. Bapaknya tukang ojek, malah bangga dong. Orang jujur itu langka.
Ini tamparan buat yang suka ngeremehin profesi orang. Bu Ratna menunduk, matanya merah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Suatu sore, Reza datang diam-diam ke rumah baca Harun. Ia berdiri di pinggir jalan, melihat Pak Harun sedang duduk dikelilingi anak-anak kecil, mengajari mereka membaca sambil tertawa. Ia menunduk dalam. Ingin sekali ia masuk, tapi ia tahu, kakinya berat bukan karena tubuh, tapi karena beban penyesalan. Tak lama kemudian, Nabila muncul dari dalam toko, membawa teh hangat untuk ayahnya. Reza hanya bisa melihat dari jauh. Mereka tampak bahagia, kuat, dan utuh tanpa dirinya. Malamnya Nabila duduk bersama ayahnya di teras, seperti dulu. Ya, aku sering berpikir, andai waktu bisa diputar, aku pasti nggak akan pernah menikah dengan Reza. Pak Harun tersenyum. Kalau kamu nggak pernah menikah sama Reza, kamu nggak akan tahu bahwa kamu bisa jadi sekuat ini. Nabila terdiam. Kamu nggak kalah, nak, lanjut Pak Harun. Kamu cuma lewat jalan yang lebih terjal, supaya kamu bisa berdiri lebih tinggi. Gedung tinggi bercat abu itu berdiri angkuh di pusat kota, tapi di dalamnya, ruang rapat lantai 12 penuh kegelisahan. PT Mahendra Property resmi kehilangan proyek pembangunan Kampung Literasi. Program CSR yang selama ini jadi wajah mulia perusahaan mereka. Dan penggantinya adalah nama yang tak asing. Rumah Baca Harun Foundation dipimpin langsung oleh Nabila Harun. Reza memandangi proposal di tangannya dengan tatapan kosong. Di halaman paling depan, foto Nabila mengenakan batik merah marun tersenyum lebar, dikelilingi anak-anak. Di bawahnya tertulis, "Kami percaya literasi bukan sekadar proyek. Ini adalah penyelamatan martabat bangsa. Dimulai dari yang paling tak diperhitungkan." Ada ironi di sana, tajam dan pahit. Dulu Nabila datang sebagai menantu yang dianggap tidak sepadan. Kini, ia datang bukan untuk menjilat, tapi mengambil tempat yang dulu menolaknya. 2 hari setelah berita itu meledak, Bu Ratna datang ke rumah Baca Harun, ditemani Reza. Pak Harun menyambut mereka di gerbang kecil yang dicat biru muda. Ia sempat terdiam beberapa detik sebelum menyunggingkan senyum sopan. "Silakan masuk, Bu Ratna, Mas Reza," ucapnya pelan, tulus, seperti biasa. Tapi Bu Ratna justru menunduk, wajahnya menegang. Reza hanya mengangguk kecil. Di ruang baca, Nabila menunggu dengan wajah datar. Ia mengenakan blaus putih polos dan celana kulot coklat tua. Tak ada makeup mencolok, tak ada aksesoris mahal. Tapi auranya tak terbantahkan, tegas, dewasa, dan berwibawa. "Silakan duduk," katanya dingin. Bu Ratna membuka suara lebih dulu, tapi suaranya berbeda. Tidak menekan, tidak menyindir, bahkan tidak berputar-putar. "Nabila, saya minta maaf." Nabila menatap lurus ke arah wanita yang dulu menyebut ayahnya, tidak pantas disandingkan dengan keluarga terhormat. "Maaf untuk yang mana, Bu?" tanya Nabila tenang. "Untuk hinaan terhadap ayah saya? Atau untuk menanamkan dalam benak Reza bahwa martabat seseorang hanya diukur dari gelar dan kekayaan?" Suara Bu Ratna bergetar. Untuk semuanya, ia berdiri perlahan lalu berlutut di depan Nabila. "Saya mohon bantu kami. Perusahaan kami hancur. Investor lari. Reputasi keluarga kami rusak. Saya tahu saya banyak salah. Saya tahu saya dulu menghina. Tapi tolong, jangan gantungkan kami di ujung jurang seperti ini." Reza, yang berdiri di belakang ibunya, hanya bisa menunduk. Bahkan ia tak sanggup menatap mata Nabila. "Rumah Baca Harun bisa ambil alih proyek literasi yang dulunya kami pegang. Kami akan beri seluruh aset program itu. Kami butuh kamu, Bill." Nabila menatap mereka berdua lama. Napasnya naik turun. "Dulu, saya minta kalian berdiri untuk saya. Tapi kalian malah membiarkan saya dihancurkan diam-diam," katanya pelan, nyaris berbisik. "Sekarang kalian berdiri di depan saya. Bukan karena sadar, tapi karena hancur." Bu Ratna mulai menangis. "Saya menyesal, Nabila. Saya benar-benar menyesal." Pak Harun, yang diam sejak awal, hanya menatap mereka dengan pandangan sayu. Tidak marah, tapi juga tidak iba. Karena beliau tahu, yang meremehkan akan diuji, dan yang diremehkan akan diberi waktu untuk membuktikan. Akhirnya Nabila menjawab pelan namun tajam. "Saya akan ambil alih proyeknya. Tapi bukan untuk menyelamatkan kalian. Saya akan menyelamatkan anak-anak yang butuh tempat belajar.
Saya akan menyelamatkan literasi bangsa ini. Tapi kalian, bukan urusan saya lagi. Bu Ratna mencium tangan Nabila. Tolong, jangan biarkan kami jatuh lebih dalam. Nabila menarik tangannya. Saya tidak tega melihat orang jatuh, tapi saya juga tidak tega melihat ayah saya terus dihina tanpa harga diri. Biarkan kalian belajar dari luka ini, sama seperti saya dulu belajar dari luka yang kalian berikan. Reza akhirnya bicara, suaranya serak. Aku tahu aku salah, Bill, dan aku nggak pantas lagi minta dimaafkan. Tapi, aku tetap ingin lihat kamu bahagia. Nabila tersenyum kecil. Aku sudah bahagia, tapi tanpa kamu. Setelah mereka pergi, Nabila berdiri di balkon atas rumah baca Harun. Ia memandang jalan kecil di depan toko, tempat motor ayahnya biasa terparkir saat pulang narik ojek dulu. Kini, motor tua itu sudah diganti dengan skuter listrik hasil sponsor, tapi semangatnya tetap sama. Pak Harun datang membawa 2 gelas teh. Kape? Tanyanya. Nabila mengangguk, tapi lega. Rasanya gimana? Tahu orang yang dulu memandang rendah kita sekarang datang mencium kaki kita? Nabila menatap ayahnya. Rasanya kosong ya, karena maaf itu tak bisa menambal luka. Dan penghinaan itu terlalu dalam untuk dilupakan. Pak Harun mengangguk pelan. Mereka akan belajar, Nak. Mungkin tidak dari kita, tapi dari rasa kehilangan yang tidak bisa mereka beli kembali. Gedung megah itu berdiri seperti monumen baru harapan bangsa. Malam itu, Nabila berdiri di balik panggung utama Penghargaan Perempuan Inspiratif Nasional 2025, acara yang disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Di belakang panggung, ia mendengar riuh penonton. Suara pembawa acara menyebutkan para nominasi dengan semangat menggelegar. Tapi di dalam dirinya, semuanya sunyi. Tenang. Tapi bukan tenang yang menyenangkan. Lebih seperti hening yang membuat dada terasa kosong. Beberapa menit kemudian, namanya dipanggil. Dan pemenang perempuan inspiratif tahun ini adalah Nabila Harun, pendiri Rumah Baca Harun, pelopor gerakan literasi akar rumput, aktivis pendidikan yang mengubah duka menjadi cahaya. Tepuk tangan bergemuruh. Kilatan kamera menghujani. Ia berjalan ke atas panggung dengan langkah pasti. Gaun batiknya sederhana, tapi kepala tegaknya lebih megah dari siapapun malam itu. Dalam pidato kemenangannya, Nabila berdiri tegar di hadapan para menteri, pengusaha, tokoh publik, dan jutaan mata di televisi nasional. Ayah saya tukang ojek, dan saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di sini karena ada tangan kasar yang setia menggenggam saya dalam jatuh paling dalam. Ia berhenti sejenak menahan emosi. Dulu, saya dihina. Ayah saya disebut tak layak berdampingan dengan keluarga terhormat. Tapi hari ini, saya ingin dunia tahu bahwa kehormatan sejati bukan warisan. Ia dibangun dengan peluh, keringat, dan ketulusan. Ruang aula itu terdiam. Banyak mata yang berkaca-kaca. Saya tidak menuntut balas. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Jangan pernah remehkan siapapun, hanya karena ia belum mencapai posisi yang Anda anggap layak. Karena mungkin suatu hari, orang itu akan berdiri lebih tinggi dari Anda, dan Anda hanya bisa menunduk. Sorak-sorai menggema, tapi di tengah gemuruh itu hati Nabila tetap senyap. Malam itu, setelah acara selesai, ia tidak pergi ke pesta perayaan. Ia pulang ke rumah ayahnya. Di teras rumah, Pak Harun sudah menunggunya dengan semangkuk mie rebus dan 2 gelas teh manis. Selamat ya, Nak. Ayah nonton dari sini. TV sebelah datangin anak-anak komplek biar bisa nonton bareng. Nabila tersenyum. Kalau ayah tadi yang pidato, pasti lebih mengena. Pak Harun tertawa kecil. Ayah cukup jadi penonton saja. Bintang utamanya kamu. Mereka makan diam-diam dalam keheningan yang tak canggung. Ya, kata Nabila, menatap langit. Kenapa ya, saat semua orang bertepuk tangan untuk kita, hati kita malah justru merasa paling sunyi? Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia menyeruput tehnya dulu, karena kita sadar, yang benar-benar penting dalam hidup bukan panggung, tapi orang yang tetap ada saat kita turun dari panggung itu. Nabila menggenggam tangan ayahnya. Ayah tetap yang paling penting buat aku. Pak Harun mengangguk. Dan kamu tetap anak ayah. Mau kamu jadi apapun, baju kamu mahal atau sederhana, ayah cuma lihat satu hal. Kamu anak ayah yang baik. Mata Nabila berkaca.
Ia menunduk mencium tangan ayahnya yang mulai keriput. Di sisi lain kota, Reza menonton ulang pidato Nabila lewat YouTube. Ia duduk di ruangan kecil yang kini jadi kantornya sendiri, tanpa pegawai, tanpa investor, tanpa kemewahan. Hanya dirinya, dan layar yang menampilkan mantan istrinya bersinar di panggung nasional. Di sela video itu, ia melihat komentar-komentar netizen. Wanita ini benar-benar luar biasa. Bisa nggak sih difilmkan hidupnya? Bangga banget jadi perempuan Indonesia karena ada Nabila. Suaminya pasti bangga banget ya. Udah cerai katanya. Ya ampun. Gara-gara dihina mertua malah jadi tokoh nasional. Karma itu nyata. Reza menutup laptop. Lama ia terdiam sebelum akhirnya bergumam pada diri sendiri. Aku mencintaimu, tapi aku tak cukup berani membelamu. Dan sekarang, kamu terbang lebih tinggi dari duniaku. Sementara itu, Bu Ratna menonton dengan mata sembab. Ia tidak mengelak lagi. Ia tahu bahwa semua penghinaan yang dulu ia lontarkan kini kembali padanya dalam bentuk keheningan yang tidak bisa ditepis dan tidak bisa dimaafkan. Esok paginya, di depan rumah Baca Harun, anak-anak sudah mengantre untuk ikut kelas pagi. Mereka tertawa, berlarian, membaca poster-poster baru bertuliskan, "Dari buku kita bangkit, dari hinaan kita tumbuh." Dan di tengah semua itu, Nabila berdiri, tersenyum. Bukan senyum karena dibalas atau dipuji, tapi senyum karena akhirnya ia membuktikan bahwa yang tak dihargai bisa berdiri sendiri dan memuliakan namanya sendiri. Malam di rumah Baca Harun terasa berbeda. Setelah beberapa bulan penuh agenda, wawancara, dan proyek kolaborasi, Nabila akhirnya punya waktu kosong. Ia duduk di ruangan belakang, memandangi pot-pot kecil berisi tanaman yang dulu ditanam bersama Pak Harun dan anak-anak komunitas. Di atas meja, sebuah amplop putih masih tersegel. Di sudutnya tertulis tangan seseorang yang sudah lama tak muncul, Reza. Nabila belum membuka isinya. Ia tak takut, tak marah, hanya tak merasa perlu tergesa-gesa. Surat itu datang 2 minggu lalu, disampaikan lewat kurir. Ia membiarkannya tergeletak begitu saja, seperti masa lalu yang kadang mengetuk, tapi tak harus langsung dibukakan pintunya. Sementara itu di ruang tamu, Pak Harun sedang berbincang dengan tamu dari jauh. Seorang laki-laki paruh baya bernama Pak Ardi, pemilik penerbit independen yang juga pegiat literasi daerah. Bersamanya datang pula Gian, putranya, seorang penulis muda, lulusan sosiologi yang sekarang aktif di komunitas lingkungan dan pendidikan. Nabila baru saja selesai membersihkan tangan saat masuk dan bergabung. "Ini Gian, putra saya. Dia ikut bantu program pendidikan anak sungai di Kalimantan," ujar Pak Ardi. Gian tersenyum ramah, menjabat tangan Nabila dengan sopan. "Saya sudah lama dengar tentang rumah Baca Harun. Senang akhirnya bisa berkunjung langsung." Nabila membalas senyum itu. Ada ketenangan dalam wajah Gian, dan tutur katanya sederhana. Tidak melebih-lebihkan, tapi juga tidak rendah diri. Seperti air yang mengalir, tak terburu-buru, tapi tetap mencapai tujuannya. Hari-hari berikutnya, Gian sering datang membantu kegiatan di rumah Baca Harun. Ia tidak membawa pujian, tidak membawa sanjungan, tapi membawa tenaga dan waktu. 2 hal yang paling mahal bagi yang benar-benar peduli. Ia membantu mengajar, menyortir buku, bahkan ikut membenahi gudang kecil yang mulai bocor. "Kenapa kamu tertarik ke dunia literasi?" tanya Nabila suatu sore, saat mereka duduk di taman belakang. Gian menjawab sambil menatap langit yang mulai oranye. "Karena aku tahu rasanya hidup dalam keluarga yang dianggap tidak penting. Ibuku dulu buruh cuci, bapakku tukang kayu. Sekarang mereka sudah nggak ada, tapi aku ingin orang-orang kayak mereka tetap punya suara." Nabila terdiam. Kata-kata itu menggores satu sisi luka lamanya, yang belum sembuh, tapi kini bisa diajak duduk bersama, tanpa rasa marah. Malam itu Nabila akhirnya membuka surat Reza, isinya pendek. Hanya 2 halaman. Tanpa drama, tanpa permintaan rujuk. "Nabila, kamu benar. Cinta yang tidak dibela bukan cinta yang layak dipertahankan. Aku salah. Aku pengecut. Aku biarkan kamu berdarah sendiri saat seharusnya aku jadi perisai. Sekarang tak kamu berdiri di tempat yang tak bisa kujamah lagi. Tapi anehnya, aku lega. Karena ternyata, kamu tidak hancur. Kamu jadi lebih besar. Dan aku tahu, aku tidak pantas lagi berada di sampingmu.
Terima kasih pernah mencintaiku. Maaf, aku tak pernah cukup layak mencintaimu balik, Reza. Nabila menutup surat itu perlahan. Tak ada air mata. Hanya napas panjang yang dilepaskan dengan keikhlasan. Terima kasih sudah menulis ini, gumamnya, sambil membakar surat itu pelan di tempat abu kecil di pojok ruangan. Bukan karena dendam, tapi karena sudah saatnya melepaskan sepenuhnya. 2 minggu kemudian, Gian mengajak Nabila ikut ke program pendidikan alam di pedalaman desa lereng gunung. Mereka tidur di saung, mandi di sungai, mengajar anak-anak petani. Malam-malam mereka isi dengan diskusi ringan, cerita masa kecil, dan tawa yang tanpa beban. Gian, tanya Nabila di pinggir api unggun. Kamu nggak takut deket sama orang yang rusak? Gian menoleh. Aku nggak lihat kamu rusak, Bill. Aku lihat kamu sembuh dengan caramu sendiri. Ia melanjutkan. Kamu pernah patah, iya. Tapi kamu tumbuh lagi. Dan kalau kamu percaya, mungkin suatu hari kamu bisa jatuh cinta lagi. Bukan karena kamu butuh diselamatkan, tapi karena kamu ingin berbagi cahaya. Nabila menatap Gian, lama. Tak menjawab, tapi dalam dirinya sesuatu menghangat. Seperti musim dingin yang akhirnya retak oleh datangnya matahari pagi. Rumah baca Harun kini tak lagi hanya toko buku dan tempat belajar. Ia telah tumbuh menjadi pusat gerakan nasional untuk literasi akar rumput. Nabila dan Gian meresmikan sebuah inisiatif baru, Buku untuk Negeri, 1000 Titik Harapan. Sebuah misi ambisius untuk mendirikan 1.000 rumah baca di seluruh pelosok Indonesia dalam 3 tahun. Tak hanya buku yang disalurkan, tapi juga pelatihan guru lokal, kelas keterampilan, dan pendampingan psikososial bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan trauma. Dalam konferensi pers perdana mereka, nama Nabila bukan lagi sekadar inspirasi. Ia jadi pemimpin gerakan sosial, didukung oleh NGO internasional, Kementerian Pendidikan, bahkan Duta Besar Negara Sahabat. Gian berdiri di sampingnya sebagai co-founder, bukan sebagai bayang-bayang, melainkan mitra sejajar. Visi kami sederhana, kata Nabila pada awak media. Kami ingin membuktikan bahwa perubahan bukan hanya milik orang dengan modal besar, tapi milik siapapun yang punya luka dan memilih menyembuhkan luka itu dengan menciptakan harapan bagi orang lain. Di sela-sela kesibukan mereka, Nabila dan Gian semakin dekat, tapi bukan dengan tergesa. Gian tahu batas. Ia tahu bahwa perempuan yang di sampingnya pernah disayat sangat dalam dan butuh waktu untuk percaya kembali. Suatu malam di desa kecil tempat mereka mengadakan pelatihan guru literasi, Gian menghampiri Nabila yang duduk di pinggir sungai. Kamu tahu, Bill, kata Gian pelan, kadang aku merasa kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Nabila menoleh. Aku cuman nggak mau jatuh lagi, atau jatuh sama orang yang salah lagi. Gian tertawa kecil. Aku bukan minta kamu jatuh. Aku cuma minta kamu tahu kalau kamu boleh istirahat sebentar. Berhenti jadi pahlawan untuk semua orang, dan izinkan dirimu untuk dicintai, tanpa harus diuji dulu. Hening mengisi udara. Nabila menatap Gian, mata mereka bertemu. Tapi belum ada jawaban. Belum saatnya. Tapi kali ini, tidak ada ketakutan dalam diam itu. Hanya jeda dan harapan. Sementara itu, di Jakarta, gedung megah milik PT Mahendra Property berubah jadi sepi. Reputasi keluarga Mahendra nyaris punah di dunia bisnis properti dan sosial. Investor pergi, proyek mangkrak, dan utang menumpuk. Reza kini hidup dalam rumah kontrakan kecil, bekerja freelance sebagai konsultan. Bukan hidup yang hina, tapi juga bukan seperti hidup yang dulu ia tinggali dengan penuh ego dan gengsi. Ibunya, Bu Ratna, lebih banyak mengurung diri. Seluruh komunitas sosialita menjauh. Namanya tak lagi terpampang di majalah gaya hidup, tapi di berita online tentang bangkrutnya perusahaan besar. Suatu hari, Reza duduk sendirian di taman kecil, melihat anak-anak kecil bermain. Ia membuka akun media sosial dan melihat postingan rumah baca Harun. Ada foto Nabila dan Gian sedang tertawa bersama anak-anak. Captionnya, "Kita tidak butuh jadi kaya raya untuk membuat perubahan. Kita hanya perlu hati yang tak takut mencintai sesama." Ia menatap layar itu lama, lalu memejamkan mata. Ia tidak iri. Ia juga tidak marah. Tapi ia sadar, dialah yang kehilangan. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena dulu memilih diam,
saat seseorang yang ia cintai dilukai. Di sisi lain kota, Nabila kembali ke rumah. Di ruang tamu, Pak Harun menyambutnya dengan secangkir kopi. "Kapek nak?" tanyanya. Nabila mengangguk. "Tapi bahagia ya? Hari ini, anak-anak di pedalaman Flores dapat kiriman 400 buku. Mereka sampai lompat-lompat kegirangan." Pak Harun tersenyum. "Dulu, ayah cuma bisa kasih kamu 1 buku tulis bekas saat SD. Sekarang kamu bawa buku ke seluruh negeri." Nabila menatap ayahnya, lalu menggenggam tangannya. "Ya, kamu tahu? Aku pernah berpikir hidupku akan habis saat diceraikan Reza, tapi ternyata hidupku justru mulai dari situ." Pak Harun tertawa. "Kadang, kita harus dibuang dulu, supaya tahu bahwa kita bisa tumbuh di tanah yang baru." Nabila tersenyum. Malam itu, ia menulis jurnal kecil, kalimat yang hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. "Aku tidak lagi menunggu balasan. Aku tidak lagi menunggu pengakuan. Kini aku berjalan bukan untuk membuktikan, tapi untuk menjalani dan mencintai dengan sadar." Pagi itu, Nabila sedang duduk di ruang kerjanya, menandatangani beberapa dokumen kerjasama untuk proyek buku untuk negeri. Tiba-tiba, asistennya masuk dengan mata berbinar dan suara agak terbata. "Mbak Nabila, surat dari UNESCO baru datang. Tawaran resminya." Nabila menghentikan pena. Ia memandang lembaran itu. Sudah beberapa bulan kabar ini berhembus, tapi baru hari ini semuanya terasa nyata. "We are honored to invite Ms. Nabila Haroon as a resident fellow and co-leader of our Global Literacy Transformation Initiative based in Geneva." Intinya, UNESCO menawarkan posisi kepemimpinan program literasi global selama 2 tahun penuh dengan dukungan dana jutaan euro. Bukan hanya pengakuan, tapi juga lompatan besar dalam karier dan dampak global. Namun itu juga berarti meninggalkan rumah baca Harun, paling tidak secara fisik. Ia harus pindah ke Eropa. Meninggalkan ayahnya, meninggalkan anak-anak yang setiap hari datang mencarinya. Dan, terutama, meninggalkan Gian. Di teras belakang, Nabila menceritakan semuanya kepada Pak Harun. Lelaki tua itu hanya duduk tenang, menyeruput teh sambil mendengarkan. "Jadi, kamu bingung, nak?" "Bingung sekali, ya. Di sana aku bisa bantu lebih banyak orang. Tapi, di sini aku juga pegang banyak hati, termasuk hati ayah." Pak Harun tersenyum. "Nak, tujuan hidup bukan soal sejauh apa kamu melangkah, tapi seberapa dalam kamu mengakar. Kalau kamu percaya bisa menanam dari jauh, maka pergi. Tapi kalau tanahmu tetap di sini, kamu tahu jawabannya." Nabila terdiam. Ia tahu, tak ada jawaban yang mudah. Beberapa hari kemudian, Gian mengetahui kabar itu dari tim internal. "Kenapa kamu nggak bilang langsung?" tanya Gian saat mereka bertemu di ruang buku anak-anak. "Aku belum siap," jawab Nabila. "Aku takut kamu anggap aku ninggalin semuanya, termasuk kamu." Gian menatapnya dalam. "Aku nggak akan menghalangi kamu, Bill. Bahkan kalau itu berarti kita nggak bisa bareng-bareng lagi setiap hari. Tapi aku cuma minta satu hal." "Apa?" "Jangan pergi karena kamu merasa harus jadi orang hebat di mata dunia. Pergi kalau kamu memang merasa itu bagian dari mimpimu." Nabila tak langsung menjawab, tapi malam itu ia menatap peta dunia di dinding kamar. Lama. Ada bendera kecil di titik-titik proyek rumah baca Harun di seluruh Indonesia. Lalu 1 titik baru di Eropa, kosong, menunggu jawaban. Lusa kemudian, Reza muncul, untuk pertama kalinya sejak ia mengirim surat. Ia datang bukan dengan senyum palsu atau keputusasaan, melainkan dengan wajah damai, tapi berat. Ada sesuatu yang ingin ia keluarkan. "Aku cuma butuh waktu 5 menit, katanya saat berhadapan dengan Nabila di taman belakang rumah baca. Nabila mengangguk. "Silakan." Reza menarik napas. "Dulu waktu kamu dan ibu masih sering bersitegang, ada satu hal yang aku sembunyikan. Bukan karena aku mau melindungi dia, tapi karena aku pengecut." Nabila menajamkan pandangan. "Apa maksudmu?" Reza mengeluarkan amplop kecil, berisi hasil rekaman suara dan foto-foto digital. Di dalamnya, bukti bahwa Bu Ratna bukan hanya menghina Pak Harun secara verbal, tapi juga pernah mengatur orang untuk menyabot proyek kecil awal Nabila di tahun pertama ia merintis rumah baca. "Dia takut kamu bakal memalukan nama keluarga. Jadi, dia menyuruh seseorang sabotase kerja sama kamu dengan komunitas awal. Biar kamu kelihatan gagal.
Nabila membeku. Dan kamu tahu? Aku tahu, aku diam, dan itu yang paling aku sesali. Hening menyelimuti mereka. Suara anak-anak di halaman depan terdengar samar, seperti gema dari masa yang tak bisa disentuh. Aku nggak bisa minta dimaafkan, Bill. Tapi aku harus kasih tahu. Biar kamu bisa melihat semua ini dengan jujur. Nabila menatapnya. Tidak marah, tapi juga tidak lunak. Aku sudah lama melewati rasa benci itu, Reza. Tapi rasa percaya, itu nggak pernah pulih. Reza mengangguk pelan, dan itu pantas. Malam itu, Nabila memandang layar laptopnya. Di satu sisi, formulir penerimaan program UNESCO. Di sisi lain, proposal baru dari Rumah Baca Harun untuk ekspansi ke 400 titik tambahan. Di mejanya 2 foto. Satu foto ia dan ayahnya di hari peresmian Rumah Baca Harun. Satu lagi, ia dan Gian bersama anak-anak sungai di Kalimantan. Lalu Sekia membuka jurnalnya dan menulis, "Kadang, luka bukan untuk dibalas, tapi untuk jadi jalan pulang bagi jiwa kita sendiri. Hari ini aku tidak akan memilih antara dunia dan akar. Aku akan memilih untuk membelah diriku, separuh untuk dunia, separuh tetap tinggal. Karena yang kuat, bukan yang mampu meninggalkan, tapi yang bisa kembali, kapanpun dibutuhkan." Matahari pagi menyapu langit Jakarta dengan lembut ketika Nabila berdiri di balkon apartemen kecilnya. Dari sini, ia bisa melihat siluet kota yang sibuk, seolah dunia tak pernah berhenti berputar. Namun dalam hati ada ketenangan yang tak tergoyahkan. 2 bulan setelah menerima tawaran dari UNESCO, Nabila menjalani kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, ia berangkat ke kantor pusat program literasi global di Jeneva, bertemu para pakar dan aktivis dari berbagai negara. Ia menyusun strategi, membuat keputusan besar, dan memperjuangkan anak-anak di berbagai benua agar bisa mengakses pendidikan. Namun di saat yang sama, setiap 3 bulan, ia pulang ke Indonesia. Pulang ke Rumah Baca Harun, yang kini tumbuh semakin besar dan menjadi simbol harapan bagi ribuan jiwa. Di sana, Gian telah menjadi tangan kanan yang tak tergantikan, yang menjaga dan mengembangkan akar gerakan itu dengan sepenuh hati. Suatu sore di Rumah Baca Harun, Nabila duduk bersama Gian dan Pak Harun membahas rencana ekspansi program baru. Suasana penuh kehangatan dan semangat. "Bill, kamu lihat anak-anak ini. Mereka tumbuh bukan hanya dengan buku, tapi juga dengan percaya diri," kata Pak Harun sambil tersenyum bangga. Gian menambahkan, "Dan mereka tahu, perjuangan ini bukan hanya milik satu orang, tapi milik kita semua." Nabila mengangguk. "Aku sadar, 2 dunia ini bukan pilihan, tapi anugerah. Aku bisa menyebarkan cahaya di tempat yang jauh, tapi tetap merawat api di tanah kelahiran." Di sisi lain, Reza dan Bu Ratna menjalani hidup yang lebih sederhana. Mereka telah kehilangan status sosial dan harta, tapi mendapatkan pelajaran paling berharga, menghargai orang lain, dan menerima kesalahan dengan lapang dada. Reza memutuskan untuk bergabung dalam salah satu program pelatihan komunitas yang diadakan oleh Rumah Baca Harun tanpa pamrih dan tanpa berharap balas jasa. Suatu hari, saat Nabila berkunjung, ia melihat Reza sedang membantu membangun rak buku di ruang baca. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa kata, sebuah pengertian dan pengampunan diam-diam mengalir. Malamnya Nabila duduk di depan jurnalnya menulis, "Dulu aku berlari dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Kini aku berdiri di tengah cahaya yang kupilih sendiri. Aku belajar bahwa kekuatan terbesar bukanlah balas dendam, tapi pengampunan. Bukan melupakan, tapi menerima. Aku tak lagi menunggu pengakuan dari mereka yang pernah melukai, karena aku sudah memberi pengakuan pada diriku sendiri." Cerita Nabila bukan hanya kisah seorang wanita yang bangkit dari hinaan dan pengkhianatan, tapi tentang membangun kehidupan yang bermakna dan berdampak jauh lebih besar dari luka yang pernah diterima. Ia kini adalah bukti hidup bahwa asal-usul dan masa lalu bukanlah penentu akhir, melainkan bahan bakar untuk melangkah lebih jauh. Cerita ini mengajarkan kita bahwa harga diri dan kehormatan seseorang tidak ditentukan oleh status atau latar belakang keluarganya, melainkan oleh keteguhan hati, kerja keras, dan integritas dalam menjalani hidup. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan berdamai dengan masa lalu. Selain itu, perubahan sejati lahir dari keberanian untuk bangkit dari luka, membangun kembali kehidupan dengan penuh kasih, serta menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang asal-usul. Terima kasih telah menonton hingga akhir.
Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.